Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menghitung data, statistik, parametrik, atau uji ANOVA yang terbagi menjadi dua, yaitu one way atau satu arah dan two way atau dua arah di SPSS versus 25. Di sini kita akan mengolah data. Pertama, kita akan mengolah atau menghitung data uji ANOVA yang one way atau satu arah. Di sini terdapat contoh kasus one way atau satu arah, yaitu mahasiswa FKRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Keterangan sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum yang merupakan dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Variabel value-nya kelompok pasien 1 yaitu pasien peminum obat merek X. Kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. Kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dan membuat data di SPSS. Kita akan mengimpor data Excel. File, import data Excel. Kita akan menggunakan data uji ANOVA satu arah. Oke. Sini ada kelompok pasien, yaitu terdiri ada obat X, di mana ada di nomor 1 dan sampai 7, obat Y dari nomor 8 sampai nomor 14, obat Z nomor 15 sampai 21. Selanjutnya ke variabel view. Kelompok pasien kita akan ubah menjadi tipe numerik. Selanjutnya kita akan mengisi values. 1 itu kelompok X, 2 itu kelompok Y, 3 itu kelompok Z. Setelah itu oke. Selanjutnya kita ke data view. Di sini kan di kelompok pasien kan tadi terdiri dari obat Y, obat X, dan Z. Karena tadi tipenya kita ubah menjadi numerik, jadi di kelompok pasien ini jadi 0. Nah, kita isi dengan yang tadi obat X itu nomor 1, obat Y itu nomor 2, obat Z itu nomor 3. Setelah terisi, selanjutnya kita ke analisis, ke compartment, dan one way ANOVA. Untuk tekanan darah, kita masukkan ke dependent list. Untuk kelompok pasien, kita
kita masukkan ke faktor. Selanjutnya kita klik post hoc. Sini kita akan centang Bonferroni dan Tukey. Lanjut kita continue. Setelah itu kita ke option. Kita akan mencentang deskriptif dan homogeneity covariance. Setelah itu continue. Oke. Sini terdapat tabel deskriptif di mana kelompok X, Y, Z mempunyai variabel 7, totalnya 21. Main-nya itu kelompok X dan Y sama, yaitu 125, kelompok Z 152,4. Selanjutnya kita ke test of homogeneity of variance. Sini terdapat based on mean, yaitu signifikasinya 0,708. Selanjutnya kita ke ANOVA, di mana signifikasinya itu 0,001, yaitu 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H1-nya itu varian berbeda. Selanjutnya kita ke multiple comparison, di mana kelompok X, kelompok Y itu 0, kelompok X dan kelompok Z itu min 27,143, dan dia memiliki bintang, yang artinya the main difference is significant at 0,05 level. Kelompok X dan kelompok Y 0 karena main-nya itu sama-sama 125, di mana 125 dikurang 125 itu 0. Sedangkan kelompok X dan kelompok Z itu minus 27 karena kelompok X 125 dan kelompok Z itu 152. Jadi 125 dikurang 152 min 27. Karena berbeda, sedangkan kelompok X dan Y itu sama. Selanjutnya, homogeneous subset, di mana kelompok X dan kelompok Y terdapat di kelompok 1, yang berarti sama. Sedangkan kelompok Z itu beda kelompok, yaitu kelompok 2. Selanjutnya kita akan ke uji ANOVA 2-way atau 2 arah. Kita akan membuka data. Tipenya kita SAP. Kita akan menggunakan data uji ANOVA. Open. Setelah datanya muncul, kita ke analisis, ke general linear model, ke univariate. Selanjutnya, kita akan pindahkan gender dan pendidikan ke fixed factor. Kemudian kita pindahkan ke dependent variable. Selanjutnya kita ke plot. Selanjutnya gender kita pindah ke horizontal axis. Pendidikan kita pindah ke separate lines. Selanjutnya add, continue. Selanjutnya kita ke post hoc. Pendidikan kita pindah ke post hoc test for. Selanjutnya kita akan menceklis Tukey speak
Selanjutnya, continue. Selanjutnya, kita ke option. Kita akan menceklis deskriptif statistik dan homogeneity test. Selanjutnya, continue. Oke. Setelah datanya muncul, di sini terdapat between subject factor, di mana gendernya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai variabel 18, perempuan 22. Untuk pendidikan terdiri dari ada 3, SMP, SMA, dan S1. Di mana SMP variabelnya 8, SMA 20, dan S1 12. Selanjutnya kita ke deskriptif statistik, di mana laki-laki meannya SMP untuk meannya 32,43, SMA 46,60, S1-nya 77,83, di mana laki-laki dari tingkatannya punya meningkat dari SMP ke S1 mempunyai rata-rata meningkat dari 30,43 ke 77,83. Untuk perempuan, SMP rata-ratanya 68, SMA 65,13, S1-nya 69,67, di mana rata-ratanya itu stabil atau tidak jauh seperti laki-laki. Selanjutnya, kita ke event test of ability of error variance, di mana besar unmeannya itu signifikasinya 0,518. Selanjutnya, kita ke test of between subject effect. Ini terdapat gender, di mana signifikasinya itu 0,005. Di mana dia ini mempunyai pengaruh antara laki-laki dengan perempuan. Di mana pendidikan ini signifikasinya itu 0,000, karena 0,00 itu di bawah 0,005. Jadi dia tidak terpengaruh. Sedangkan gender itu signifikasinya itu 0,005, di mana itu dia berpengaruh antara laki-laki dengan perempuan. Mana pendidikan laki-laki memiliki nilai yang signifikan. Selanjutnya ke homogeneous subset, di mana SMP variabelnya 8 dan dia masuk ke kelompok 1 dengan nilai subsetnya 36,88. Untuk SMA variabelnya itu dia 20, SMA variabelnya itu 20, di mana subsetnya itu di kelompok 2 dengan nilai 60,50. Untuk S1 variabelnya itu dia 12, di mana subsetnya itu masuk ke kelompok 3 dengan nilai 73,75. Selanjutnya kita ke profile plots, di mana di sini terdapat grafis di mana garis biru itu SMP, garis merah itu SMA, dan garis hijau itu S1.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dipahami. Mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.